Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Beratama, akan mempresentasikan tentang program BLI Logic Control atau bisa disebut PLC. Berikut pengertiannya. Apa itu PLC? Pertama, program BLI yaitu menunjukkan kemampuan untuk menyimpan program yang telah dibuat ke dalam memori yang dengan mudah dapat diubah-ubah fungsi dan kegunaannya. Yang kedua, logic. Logic menunjukkan kemampuan dalam memproses input secara aritmatik, dan logik yaitu membandingkan, menjumlahkan, mengalihkan, membagi, mengurangi, negasi, and, or, dan seterusnya. Kontrol atau controller menunjukkan kemampuan dalam mengontrol atau mengatur proses sehingga menghasilkan output, yaitu definisi dari PLC itu sendiri, yaitu suatu perangkat elektronik digital dengan memori yang dapat diprogram untuk menyimpan instruksi-instruksi yang menjalankan fungsi-fungsi spesifik seperti logika, scan, timing, counting, dan aritmatika untuk mengontrol suatu mesin industri atau proses industri sesuai dengan yang diinginkan. Nah, di sini komponen-komponen dari PLC. Pertama itu CPU atau Central Processing Unit, berfungsi sebagai otak bagi sistem. CPU berisi mikroprosesor yang dapat mengirimkan sinyal input dan melakukan tindakan pengontrolan sesuai dengan program yang tersimpan. Lalu, komunikasi hasilnya sebagai sinyal kontrol ke output interface. Yang kedua, memori. Di dalam PLC, memori digunakan untuk menyimpan data dan program secara fisik. Memori ini berupa chip, dan untuk pengaman dipasang baterai backup pada PLC. Ini gambar atau contoh dari CPU. Nah, ini contoh gambar dari memori. Berikutnya ada communication board, semacam display LCD untuk menampilkan program dari komputer. Selanjutnya ada PLC controller. Ada PLC controller input, masukan yang diberikan oleh user atau juga yang terdapat permanen pada PLC. PLC controller output, hasilnya yang diperoleh perintah yang diberikan atau diatur oleh user. Output bisa berupa sinyal analog maupun digital. Ini contoh dari communication board. Selanjutnya ada extension line, penghubung antara input dan output, syncing atau common, ground atau negatif, dan sourcing common atau VCC atau positif. Nah, power supply pasokan listrik yang digunakan pada PLC. Timer and counters, pengatur waktu, delay off and delay on,
dan penghitung yang digunakan dalam program PLC yang diatur oleh user. Nah, ini contoh dari extension line. Skema PLC. Nah, ini contoh gambar dari contoh skema PLC. Ini skema jaringan kontrol PLC. Nah, ini untuk elemen dasar pengendali PLC. Mekanisme kontrol. Di sini, memori menjalankan fungsinya untuk menyimpan instruksi dan menggunakan CPU untuk mengimplementasikan fungsi tertentu seperti logika, urutan waktu, perhitungan, dan aritmatika untuk menjalankan dan mengendalikan mesin dan prosesnya. Modul input-output memungkinkan PLC untuk berkomunikasi dengan mesin. Input bisa berupa sensor. Atas dasar itu, perangkat software dan kombinasi input, CPU dan PLC akan mengatur output. Output dapat mengontrol kecepatan dan arah motor, serta mengendalikan semua gerakan dan aktivitas mesin. Di mana di situ sistem address menyesuaikan alamat program dengan PLC. I/O address menunjukkan bahwa modul I/O berkaitan dengan input/output. Image table address atau alamat dari tabel image. Scanning. Pada kondisi ini, setiap kondisi input di-scan dan kemudian memindai diagram logika, memperbarui semua referensi ke input. Setelah logika diperbarui, scan mengatur untuk mengatur ulang label gambar output, mengaktifkan yang diperlukan output. Nah, ini contoh output input dari PLC. I/O addressing schemes. Nah, di sini ada PLC programming atau PLC program. Pada program PLC ada beberapa program yang bisa digunakan. Salah satunya program leader. Setiap program untuk pemrograman pengontrol PLC memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, dipaksa on off input atau output system. Yang kedua, program menindaklanjuti secara real time serta mendokumentasi diagram yang mana hal ini dilakukan untuk mengecek error atau tidaknya suatu program atau malfungsi. Yang ketiga, programmer dapat menambah nama input, perangkat output, dan comment pada saat terjadi atau menemukan kesalahan. Instalasi dan pemeliharaan. Yang pertama itu pertimbangan desain kontrol yang meliputi desain sistematis untuk pertimbangan kontrol proses. Yang kedua, pertimbangan memori, pertimbangan software, dan prepress. Yang kedua, installation, wiring, and
precaution, di mana di dalamnya ada I/O module installation, wiring consideration, PLC startup, and checking procedure. Yang ketiga, trouble outing the PLC system, di mana di dalamnya ada diagnostic indicators, trouble outing PLC input, trouble outing the CPU, trouble outing PLC output. Dan sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.